Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat untuk pelajaran sosiologi? Oh, sebenarnya ya. Ya, silakan untuk memulai pembelajaran kita agar lebih semangat, nggak ngantuk. Silakan tangannya untuk membentuk tes ya. ES. Ketika saya sampaikan spirit sosiologi, silakan ibu. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Silakan kalian semua. Masih lemas? Tidak. Kita berdoa ya. Silakan ketua kelas. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, ibu absen dulu ya. 11 IPS 2. Abel Tama. Ahmad Firman Kapa. Adi Rahmanda. Afif Ikhwan. Afifuddin. Akis Naufal. Aldo. Alia. Anggi. Kedung. Java. Dede. Desinta. Edmunda Chelsea. Evan Wirayuda. Fabiola Vita. Freddy. Hafiz. Janu. Emas dan Muhammad Alfi. Muhammad Bianca. Prita. Endianto. Reno Valet. Rifki Ega. Saskia Vanessa. Sewan Abdi. Juliana Saputri. M. Bagus. Aprilio. Zelva. Dula Rahel. Rohan. M. Al-Hafid. Rido. Apa? Agustin. Ya, berarti ada beberapa siswa yang tidak hadir ya, ada yang tanpa keterangan. Ya. Untuk hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang materi sosiologi ya. Sebelumnya, adakah yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Yuk, Mas Dan? Dinamika kelompok sosial adalah gerakan sekumpulan orang yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari ya mengenai dinamika kelompok. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa dinamika kelompok itu ada suatu apa ada? Hubungan Yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, untuk minggu ini, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita tentang permasalahan sosial ya. Adakah yang sudah belajar tentang materi ini? Ada yang belum? Siapa yang sudah? Siapa? Saya Bu. Siapa? Silakan. Oh, Rahel. Ya, ada
Masalah sosial adalah kondisi sosial yang dipandang berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diatasi. Ya, masalah sosial ya. Masalah sosial ini berkaitan dengan suatu kondisi ya, suatu kondisi masyarakat yang memang dipandang berbahaya bagi mereka dan adanya permasalahan sosial ini harus diatasi. Nah, hari ini sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita setelah nanti kita mempelajari tentang permasalahan sosial, yang pertama nanti harapannya ya, kalian itu dapat memahami materi yang disampaikan, kemudian dapat mendiskusikan tentang berbagai macam jenis permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran diharapkan adanya sikap religius, kemudian disiplin, kerjasama, berani mengungkapkan pendapat, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan sedikit ya kata mutiara. Petunjuk tidak bisa dicapai kecuali dengan pengetahuan, dan arah tujuan yang benar tidak bisa dituju kecuali dengan kesabaran. Ini dari Ibnu Taimiyah. Jadi ini kata mutiara hari ini tentang pengetahuan ya. Jadi harapannya walaupun ini di jam terakhir kalian masih tetap semangat ya untuk memperoleh pengetahuan. Alhamdulillah. Nah, ini karena pembelajaran kita hari ini, Ibu nanti akan menyampaikan materi terlebih dahulu ya tentang materi permasalahan sosial, kemudian nanti kalian akan Ibu kelompokkan ya menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya kalian bisa mendiskusikan suatu masalah yang akan Ibu berikan. Kemudian kelanjutannya nanti setiap kelompok mampu mempresentasikan hasilnya tadi. Nah, ini kita akan membahas ya mengenai pengertian permasalahan sosial dan inklusi. Jadi tadi sudah sedikit disampaikan ya oleh teman kalian tentang masalah sosial. Jadi masalah itu memang ada ya di setiap kehidupan kita. Kalian tidak punya masalah? Tidak. Tidak ya. Nggak punya masalah gitu? Misalnya itu kalau dia sudah bebas dari masalah. Banyak. Ya. Jadi dia sampai nggak bisa mengungkapkan pendapatnya. Nah, di sini ada pengertian masalah sosial dan inklusi ya. Jadi masalah sosial ini dapat didefinisikan sebagai kondisi sosial yang dipandang berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diatasi. Jadi masalah itu sebisa mungkin harus diatasi, karena ketika tidak diatasi maka bisa jadi akan menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Kemudian kalau inklusi sosial ini juga disebut dengan marginalisasi sosial, yaitu tindakan penyingkiran atau pengucilan ke pinggiran masyarakat. Inklusi sosial mengacu pada cara-cara di mana individu dapat terputus dari keterlibatannya penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Jadi permasalahan dari inklusi sosial itu masih ada kaitannya. Kalau inklusi lebih kepada pengucilan ya, pengucilan ataupun peminggiran. Pernah merasakan pengucilan? Pernah, Bu. Ya, jadi kadang-kadang ini terjadi di masyarakat. Atau masyarakat. Ya, atau mungkin di sekolah juga ada. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan terjadinya masalah sosial? Jadi ada 4 faktor terjadinya masalah sosial. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, kemudian ada faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya masalah itu sendiri. Kalau kalian bagaimana? Ada masalah? Masalah pribadi atau masalah sosial? Pribadi. Jadi ada banyak masalah pribadi ya? Ya, masalah cewek. Iya, masalah cewek ya. Jadi apakah kalian bisa membedakan antara masalah dengan masalah sosial? Ya. Kalau masalah itu sendiri apa?
masalah yang tidak perlu dijelaskan. Mau tidak perlu dijelaskan masalah pribadi sih sebenarnya ya, tidak perlu dijelaskan ke orang. Ada yang tahu definisi dari masalah? Sesuatu yang tidak diinginkan, ya bagus. Kemudian apa dong? Masalah apa? Ada nggak? Sesuatu yang ingin cepat diakhiri. Sesuatu yang ingin cepat Diakhiri. diakhiri, ya bagus. Diakhiri. Oh diakhiri ya bagus ya, karena pengennya itu hidup tanpa masalah ya, tapi ternyata tetap ada masalah. Jadi masalah itu kesenjangan ya antara harapan dan kenyataan. Itu masalah. Kemudian kalau permasalahan sosial ini biasanya berkaitan dengan orang banyak, dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar dan lain-lain. Nah di sini kalau masalah dengan masalah sosial itu ada bedanya ya. Kalau tadi kalian ada yang katanya ada masalah dengan pacar, nah itu bisa dikatakan sebagai masalah pribadi ya, pribadi lah ya, bukan masalah sosial kan nggak harus. Yang putus cinta si siapa? Hafid, sih? Ya Hafid, apa bermasalah dengan si Raya? Tidak. Masalah Bu. Oh, jajan kan lagi bukan ya? Bukan kan? Ya udah tahu. Oh, maksudnya apa sih? Jadi ketika masalah itu tidak berpengaruh kepada orang lain, maka itu bisa dikatakan masalah pribadi ya. Kalau masalah sosial itu nanti berpengaruh. Satu masalah bisa mempengaruhi orang banyak. Nah, di sini Bu akan sedikit menyampaikan. Nah, dari hal ini ada yang bisa melihat. Bu. Saya melihat gambaran satu tentang masyarakat yang mewakili kemiskinan. Hal ini terlihat dari rumahnya yang kurang layak dihidupi. Iya, kalau kita lihat ya di gambar ini diperlihatkan bagaimana kondisi rumah ya. Salah satu hal yang kadang-kadang menjadi indikator berkaitan dengan kemiskinan adalah rumah ya. Berarti secara kebutuhan primer itu ya belum bisa dipenuhi secara maksimal ya. Karena kalau kita lihat rumahnya itu bisa dikatakan kurang layak huni ya. Ini ada sedikit kemiringan ya di bagian atapnya kan, bisa dibayangkan ketika itu dinaiki orang gitu. Ya, ambrol ya, maksudnya ambrol. Apa? Roboh ya, roboh. Tadi ada yang bilang ambrol, roboh. Nah, kemudian mungkin dengan anggota yang banyak pasti itu juga menanggung beban yang lebih banyak. Sehingga ini menjadi salah satu contoh ya, ataupun bentuk jenis dari masalah sosial yang ada, kemiskinan di sekitar kita ya. Kita bisa mungkin sering melihat hal ini ya. Ada orang-orang dengan kepemilikan rumah yang memprihatinkan. Mungkin kalau kita lihat di tempat lain, di kota-kota besar pun sama ya. Bahkan ada yang tidak memiliki rumah di tempatnya. Jadi kalau kemiskinan itu adalah sebuah kondisi ya, di mana seseorang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan primer dalam hidupnya. Yang terakhir tadi sandang, kemudian apa lagi kebutuhan primer? Pangan, papan ya. Nah kalau dari gambar ini bisa dilihat bagian papan ya, kondisi rumah yang kurang layak untuk dihuni. Ya, sangat memprihatinkan. Gitu. Jadi ini salah satu permasalahan yang memang sering kita hadapi di masyarakat kita. Kemudian ada nggak yang bisa memberikan contoh selain kemiskinan? Contoh dari masalah sosial. Apa? Abel ya? Apalagi Bel? Contoh dari masalah sosial, pengangguran dan juga kriminalitas yang saat ini marak terjadi. Ya, benar sekali ya. Jadi selain kemiskinan masih ada banyak permasalahan sosial yang yang ada di masyarakat. Bagus sekali tadi Abel sudah menyampaikan. Di antaranya ada pengangguran ya, kemudian kriminalitas ya, kemudian ada juga tadi apa? Kemarin pandemi COVID itu juga salah satu masalah ya, masalah sosial karena memang adanya
COVID itu cukup mengganggu kehidupan kita di kehidupan sehari-hari kita. Nah itu tadi benar sekali merupakan contoh masalah sosial. Nah untuk selanjutnya, untuk pembahasan materi ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Untuk sebelah sini ini ada berapa 6 orang ya. Ini kelompok 1, kelompoknya Mas Dan sampai ke Alvin ya. Kemudian Agustin sampai ke Aprilia ya. Ini nomor 2 ya. Nomor 2. Kemudian Ardi sampai ke siapa? Chelsea ya. Ini kelompok 3. Kemudian Andi sampai ke siapa? Dede ya? Dede kelompok 4 ya? 4. Kemudian Randy sampai siapa tuh? Nur kelompok 5 ya? Ya silakan kalian mengelompok. Kemudian Ibu akan memberikan sebuah bahan bacaan ya yang bisa kalian baca terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dipahami dan dikerjakan tugasnya. Silakan. Ini kemudian ini ada kelompok 3. Silakan. Dan silakan dikerjakan. Ini mana ini? Silakan kalian berkelompok. Ya sudah. Jadi di situ ada sebuah bahan bacaan ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Gak apa-apa. Nah jadi sudah berkelompok. Cari dulu lah. Nah, ada sebuah bahan bacaan. Nah, jadi di situ ada sebuah bahan bacaan berkaitan tentang berita ya, berita. Nah, silakan masing-masing
masing-masing dari kalian dibaca terlebih dahulu ya, baca tentang berita itu. Kemudian nanti silakan ada beberapa pertanyaan ya dari berita itu, kemudian kalian kerjakan per kelompok. Bisa dimengerti? Nah, sekarang
Ujungmu tapi api nuwun. Saya tingkat saya Nah, sudah dikerjakan? Sudah dibaca tadi materinya? Jadi tadi itu sudah ya bagian kelompok kalian membaca tentang materi dari salah satu berita yang ada di salah satu media. Nah, di situ tentang salah satu jenis masalah sosial ya yang ada di masyarakat. Karena ini adanya keterbatasan waktu, jadi untuk presentasi kita lanjutkan besok ya. Hari ini berkaitan dengan materi. Silakan bisa fokus ke depan lagi. Jadi hari ini untuk di tempat yang masing-masing ya. Jadi materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan itu tentang masalah sosial ya, atau masalah sosial. Kemudian jenis-jenis masalah sosial. Jadi kalau jenis-jenis masalah sosial tadi ada kemiskinan ya, kemiskinan, kemudian ada pengangguran, kemudian ada juga kriminalitas, dan masih ada beberapa lainnya. Nah, untuk hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada siang hari ini berkaitan dengan materi masalah sosial? Ya, Prilio silahkan. Kesimpulan dari masalah sosial adalah kondisi sosial yang dipandang berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diantisipasi. Misalnya kemiskinan, pengangguran, dan kenakalan remaja atau penyakit menular lainnya. Ya, jadi terima kasih ya Prilio sudah memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita berkaitan dengan masalah ya, permasalahan sosial. Tadi sudah dijelaskan bahwa masalah sosial adalah kondisi ya, kondisi yang dipandang berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diatasi. Misalnya ada kemiskinan, kemudian pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja, dan penyakit menular. Nah, setelah belajar ini, belajar berkaitan dengan masalah sosial, apa sih yang kalian dapatkan ya? Siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita? Ya, silakan Bunda. Dalam mempelajari materi ini, saya jadi mengerti bahwa masyarakat ada beberapa macam jenis masalah sosial. Masalah itu bukan biasa saja. Terima kasih ya, Desinta sudah menyampaikan refleksinya. Jadi menurut Desinta ya, menurut Desinta bahwa setelah dia mempelajari
mempelajari materi permasalahan sosial, dia bisa tahu ya bahwa di masyarakat itu ada berbagai macam masalah ya, dan memang masalah itu di masyarakat perlu adanya cara untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, untuk hari ini Ibu selanjutnya akan memberikan evaluasi ya berupa soal. Nah, silakan kalian kerjakan soal ini. Ini ada lembar kerja ya, serta bidik. Silakan kalian kerjakan soal ini, kemudian nanti dibutuhkan ya. Sudah selesai dikerjakan? Silakan dikumpulkan ya. Sudah ya, lembar evaluasi sudah diminta. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita ketemu kembali nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ada yang manis ya? Ada yang manis ya? Iya, termasuk karena hujan ya. Nanti saya harap semangat ya untuk belajar. Terus ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita buka terlebih dahulu ya dengan berdoa. Silakan berdoa ya, memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Abel Salma, Ben. Muhammad Firman Kapan, Habib Irwan Aridon, Sakit. juga Kak Sinja. Sakit. Apa
Hendianto, Yuliana Saputri, Bagus Aprilio, Muhammad Bagus, kemudian Aprilio Dimas, Hadir, Bu. Zalfa, Bunga Rahel, Emma Hafiz, Agustin Udara, ada beberapa sakit ya, dan beberapa yang memang tidak ada keterangan. Nah, untuk hari ini masih kita lanjutkan ya pembelajaran kita di pelajaran sosiologi, masih berkaitan dengan materi kita yang kemarin ya. Tentang apa kemarin? Berkaitan dengan masalah sosial. Nah, kemudian kemarin juga Ibu menyampaikan tentang faktor-faktor ya, penyebab masalah sosial. Ada yang masih ingat tentang faktor penyebab? Penyebab masalah sosial adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan psikologis. Ya. Kalau kalian apresiasi, jadi masih ingat ya. Jadi setelah di rumah dia membaca lagi ya. Jadi kemarin dijelaskan ada 4 faktor ya penyebab masalah sosial. Faktor ekonomi, kemudian faktor apa? Sosial. Kemudian ada faktor apa? Psikologis dan faktor budaya. Jadi 4 faktor itu. Nah, benar sekali. Kemudian untuk hari ini, apakah kalian sudah siap untuk presentasi? Ya, sudah ya. Kemarin kalian sudah berdiskusi tentang sebuah artikel berita yang berkaitan dengan salah satu jenis masalah sosial. Nah, hari ini kalian sudah siap presentasi ya. Nah, sebelum presentasi, tujuan pembelajaran kita masih sama ya dengan kemarin, masih menggunakan metode pembelajaran berbasis learning, kemudian dengan pendekatan seikresi atau kompetisi reading ya, berkaitan dengan membaca ya. Kemudian Ibu akan sedikit menampilkan dulu. Sedikit ya. Ibu akan memberikan sebuah motivasi atau kata mutiara ya, bahwa sabar adalah cara yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah apapun, seberat apapun akan cepat diselesaikan dengan kesabaran. Jadi harus sabar ya. Ya, ini di jam-jam terakhir, ya kalian harus sabar ya. Mengenai perjuangan, apalagi juga cuaca masih hujan, jadi harapannya masih tetap semangat ya, jaga semangatnya. Ya, selanjutnya, yang kemarin sudah berkelompok. Hari ini siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok siapa? Mau lagi? Ya, yang satu kelompok dengan Adi, silakan maju. Ini perwakilan ya? Misalkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok kedua akan jenis masalah sosial
adalah kriminalitas. Kriminalitas adalah semua keluarga masyarakat bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Sekian presentasi kelompok kami. Saya Yuri, wassalamualaikum warahmatullahi Kelompoknya oh sekarang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasilnya. Jenis masalah sosial kriminalitas. Dapat kita lihat dari berita Kemudian di Bogor nekat mencuri etalase warung untuk biaya sekolah anak. Faktor penyebab adalah karena penjualan yang kurang baik. Dampak masalah merugikan masyarakat, mengakibatkan trauma pada korban. Solusi menangani masalah menambahkan nilai moral agama dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Solusinya menambahkan nilai moral agama dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih. Doa ya, kalau kita ya, kita dihapus ya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok Ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu sosial adalah kriminalitas adalah semua perilaku wajar masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum pidana. Dua, faktor penyebab masalah. Faktor penyebab adalah faktor ekonomi, di mana tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dua, dampak masalah merugikan pihak lain baik material maupun non material. Dua, merugikan masyarakat. Tiga, mengganggu keamanan masyarakat. Empat, mengakibatkan trauma pada korban. solusi menangani masalah adalah solusinya dengan membuka lapangan kerja. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maju dong. Sama Lesa sama Freddy. Ya. Freddy. Ready. Kalau aku begini. Ready, Bu. Awi puding. Nanti. Ya, bertiga begini. Kita 3 orang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau memperkenalkan hasil dari pertanyaan. Ini secara dan kemudian disampaikan. Cuma beberapa warga masyarakat yang berkenalan dengan nama-nama ibu negara. Faktor berupa kamera. Penyebabnya adalah banjir ekonomi. Dampak masalah. A. Merugikan pihak lain baik material maupun non material. B. Merugikan masyarakat. C. Mengakibatkan keamanan masyarakat. D. Mengakibatkan keselamatan masyarakat. Solusi pengendalian solusi penanganan masalah, solusi dan pembukaan pekerjaan. Pertanyaan dari kami nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ini ada menganalisis. Ini ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan ya. Jadi ada beberapa soal agar ibu tahu ya seberapa paham kalian tentang materi ini. Nah, silakan ini dikerjakan. Ini ada beberapa soal. Silakan dari soal itu dikerjakan. Luar biasa.
Ya, ini lembar evaluasi sudah dikumpulkan akan dinilai ya untuk penilaian individu. Nah, untuk selanjutnya ini akan Ibu ulangi kembali ya berkaitan dengan materi kita. Jadi kali ini semua kita sudah belajar tentang masalah sosial, kemudian faktor penyebabnya, dan itu sudah sedikit menguraikan jenis-jenisnya. Hari ini Ibu akan mengingatkan kembali tentang jenis-jenis masalah sosial. Ya, jenis masalah sosial yang pertama kemiskinan. Kemiskinan ini adalah kondisi di mana seorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Kemudian masalah kedua pengangguran ya. Pengangguran ini adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Jadi nanti setelah SMA kalian masih masa menunggu, kalian mau kerja ya dan belum dapat, berarti itu masuk ke kategori jadi mudah-mudahan kalian mau kerja segera dapat pekerjaan atau membuka lapangan kerja ya. Kemudian ada kriminalitas. Nah, kalau kriminalitas ini berasal dari kata crime ya, crime yang artinya kejahatan. Kemudian kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Seperti tadi yang sudah kalian kerjakan di soal itu kan berkaitan dengan pencurian ya, pencurian yang dilakukan seorang bapak demi membayar biaya sekolah ya. Nah, walaupun mungkin kita rasa itu cukup memprihatinkan, tapi itu tetap dikatakan tindakan kriminalitas karena merugikan pihak lain. Kemudian jenis masalah berikutnya adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi kesenjangan itu adalah adanya sebuah jarak yang ada di masyarakat berkaitan dengan di sini ekonomi. Selanjutnya ada juga penyakit menular. Penyakit menular ini adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit, disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogenik. Virus, contohnya ya 2 tahun yang lalu ya, selama 2 tahun kita mengalami pandemi ya, pandemi COVID. Ini salah satu juga jenis masalah sosial karena termasuk ke dalam penyakit menular. Dan yang terakhir ada kenakalan remaja.
kenakalan remaja. Kalian remaja kan? Remaja. Nakal nggak? Nakal ya? Nakal baik-baik ya. Nah, jadi kalau di sini dijelaskan kenakalan remaja atau juvenile delinquency memiliki arti kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Dengan demikian, kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Jadi tadi melanggar hukum tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi remaja pun bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini sedikit ya tambahan materi yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian kita masuk ya ke bagian penutup karena ini sudah akhir jam pelajaran. Nah, untuk materi hari ini adakah yang bisa menyimpulkan? Ya, mungkin jalan. Jenis masalah sosial yang ada di masyarakat diantaranya ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan syarat kehidupan. Pengangguran adalah sebuah golongan anggota kerja yang melakukan sebagian dari menyebabkan upah di mana ada sosial dan kehidupan. Ya, terima kasih ya untuk Hakim. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa jenis masalah sosial sudah dijabarkan. Nah, kemudian diantaranya ada kriminalitas, kesenjangan sosial maupun pengangguran. Selanjutnya dari materi ini adakah yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kita? Pak Gusti. Terima kasih ya untuk Agustin yang sudah memberikan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan ya. Harapannya kalian nanti di rumah bisa mempelajari materi berikutnya tentang teori-teori berkaitan dengan masalah sosial ya. Yang kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini cukupkan. Terima kasih ya atas perhatiannya Bu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Bu. Oh.